Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, setiap kita bangun pagi lalu menjalani hari seperti hari ini, berikutnya hari esok, begitu seterusnya hingga hari ke hari kita menjalani kehidupan. Ada pertanyaan, adakah makna dari semua ini? Atau tidak lelahkah kita, tidak bosankah kita dalam setiap pergantian hari-hari itu? Kita akan membaca firman Tuhan sehubungan dengan itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Kau karuniakan kepada kami. Kami akan membaca firman-Mu untuk memulai hari ini sekaligus memaknainya dalam iman kami kepadamu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 2 ayat 1-7. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dan bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari ayat 2 dan ayat yang ketiga, saya ulangi. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dari dua ayat ini, saudara-saudara, ada satu yang sangat penting yang Allah ingin ajarkan dalam setiap pergantian hari, setiap pergantian waktu yang kita jalani dalam kehidupan kita. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan manusia pada umumnya saat sekarang ini, saudara, kita hidup di zaman materialistik, hedonistik. 24 jam, banyak orang memakainya untuk memikirkan segala sesuatu yang hanya bersifat materi, hanya untuk dirinya sendiri dan untuk kenikmatannya, bukan untuk Tuhan. Dalam 10 firman yang ke-10, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini justru muncul, saudara-saudara, karena orang Israel telah melupakan makna Sabat itu. Ini kemudian ditegaskan dalam Keluaran 20 ayat 8 pada bagian ini. Tetapi karena Israel kembali melupakannya, di Keluaran pasal 31 dimulai dari ayat 13, hal ini ditegaskan ulang. Kata ingatlah, oleh karena ada potensi bagi Israel dan bagi kita untuk melupakannya. Dalam perikop pembacaan kita tadi, Kejadian pasal 2, kita melihat di sana, saudara-saudara, ada hal penting yang dilakukan oleh Allah dengan kata berhenti, memberkati, dan menguduskan. Untuk apa? Allah telah menjadikan seluruh ciptaannya sempurna, agar tujuan akhirnya semua ciptaan itu terfokus kepada dirinya. Dan oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita hari ini, fokuslah kepada Allah di tengah seluruh kesibukan kita, supaya manusia dan semua ciptaan, kita semua dapat merasakan kedamaian, ketenangan, kesegaran jiwa, kesucian, dan seterusnya. Jadi sebenarnya perintah ini semacam undangan kepada kita manusia, kepada seluruh ciptaan. Kemudian kata memberkati hari itu. Melalui keintiman dengan Allah, ada begitu banyak berkat, misalnya kelegaan,
kekuatan dipulihkan setelah menjalani perjalanan kehidupan hari-hari itu, sekaligus persiapan 6 hari ke depan. Ada kesegaran luar biasa setelah kesibukan yang telah kita lalui beberapa atau katakanlah 6 hari yang lalu. Menguduskan, kata menguduskan itu, di dalam pengertian itu berkat Tuhan harus disyukuri dalam tindakan memuliakan namanya. Saudara-saudara, melalui bagian perikop firman Tuhan pada pagi hari ini, kita juga sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, bahkan menjadi ciptaan yang paling sempurna, kita harus ingat bahwa kita ini siapa di hadapan Tuhan dan siapa pada saat diciptakan oleh Tuhan. Ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Kita diciptakan dari debu tanah. Dan kemudian Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia, ke dalam hidung kita. Lalu oleh karena itu kita menjadi makhluk hidup. Itu berarti kehidupan kita hari ini hanya karena nafas hidup yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan seluruh nafas hidup kita untuk mengakui pekerjaan Tuhan yang luar biasa, supaya di dalam semua perjalanan kehidupan ke depan, kita tidak bosan untuk menjalani hari hidup kita, karena kita tahu dengan pasti tujuan hidup kita adalah untuk terfokus dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kepadamu pada hari ini Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih firman-Mu Tuhan, biarlah ke depan kami semakin menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita di hadapan-Mu. Saat ini kami mendoakan jemaat-Mu Tuhan, khususnya mereka yang sakit, berdoa mendoakan Nyonya Eva Palaklangan, Nyonya Agustina Potongluan, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak T. Randi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Onni Lakbur Lawal, Bapak F. Andi Padang, Bapak Y. Salulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Nyonya J.S. Banne, Saudara Naftali Minna, Saudari Putri anak dari Bapak Irwan Nasrin, Saudara Agra, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Ibu Novianti Sapetau, Bapak Daniel Sabtu, Nyonya Damaris Sirri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Antonius Somalinggi, Saudari Angel, Saudara Juan, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya M. Barudin Dendang, Nyonya Peter Tena. Mereka yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Demikian juga yang berduka cita, demikian yang berbeban dalam kehidupan, kami tetap doakan Tuhan, biarlah mereka semakin menikmati kasih dan kemurahan Tuhan melalui kehadiran Tuhan dalam pergumulan-pergumulan mereka. Kami juga berdoa mendoakan pelayanan di tengah-tengah jemaat, biarlah semua boleh dijalani dengan baik Tuhan ke depannya. Berkati kami hari ini dalam menjalani hari hidup kami, sehingga kami tidak pernah bosan dan lelah untuk menjalani kehidupan, untuk mengisi nafas hidup ini hanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, selamat menjalani pergantian hari pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang selalu mengasihi kita semua. Amin.